Nama saya Maria Fatima Wene, kelas B reguler sore, semester 9. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas yang pertama mata kuliah perencanaan kebijakan sosial. Dengan review buku yang pertama tentang hukuman sosial proses pemikiran ulang riset dan kebijakan. Hukuman menawarkan proses sosial yang sangat orisinal dan konstruktif, memikirkan kembali dan memperkaya serta menghidupkan perdebatan yang terlalu terpolarisasi dan tidak produktif. Menghukum pengambilan keputusan mengurai enigma. Sejumlah besar beasiswa dan pekerjaan reformasi telah terkait dengan masalah pengambilan keputusan hukuman. Namun, ini tetap menjadi teka-teki karena lapangan didominasi oleh ketidaksabaran untuk menentukan solusi tentang bagaimana harus direformasi atau untuk menyangkal perlunya reformasi. Namun ketidaksabaran ini ditawarkan solusi normatif, menghalangi pemahaman yang lebih dan tentang realitas pekerjaan hukuman harian. Hukuman beasiswa dan pemikiran kebijakan didominasi oleh asumsi yang beroperasi dalam bayang-bayang formalisme hukum dan terbungkus dalam paradigma individualisme otonom yang lebih luas. Sebuah enigma yang abadi. Hukuman adalah suatu yang bisa dibicarakan semua orang. Mungkin yang paling banyak aktivitas yang terlihat secara publik dalam hukum. Realitas hari-hari peradilan, pidana praktek diarahkan pada hukuman dalam pengambilan keputusan hukuman yang mempengaruhi arah praktik peradilan, pidana, dan akibatnya publik mengeluarkan, misalnya dalam kepolisian, penuntutan, penyediaan bantuan hukum, penggunaan penjara, hukuman komunitas, serta pekerjaan juga tampaknya mencerminkan budaya dan instruktif. Bentuk pengambilan keputusan hukuman mempengaruhi arah praktik peradilan pidana dan akibatnya publik mengeluarkan dan memberikan isyarat gagasan tentang bahaya otoritas dan komunitas. Hukuman proses sosial berusaha untuk melepaskan diri dari paradigma dominan individualisme otonom dengan memahami pengambilan keputusan hukuman sebagai interpretatif, prosesual, relasional, dan performatif. Karena itu, jalur baru penelitian dapat dipertimbangkan baik dalam hukuman dan di studi tentang pengambilan keputusan profesional dan diskresioner secara lebih umum. Menghukum sebagai proses sosial 3 kualitas utama. Yang pertama, menghukum pengambilan keputusan bukanlah ajaib, bukan mesin, tapi interpretatif. Beasiswa dan kebijakan hukuman berorientasi reformasi yang dominan, pemikirannya adalah bahwa peradilan sentence adalah penerima serangkaian individu, stimulus atau potongan informasi yang maknanya terbukti dengan sendiri. Karena itu agregasi dari rangsangan individu otonom ini diperkirakan akan diperoleh tanggapan dalam bentuk hasil hukuman. Hukuman adalah prosesual. Sama seperti penelitian mungkin fokus pada hubungan yang tampaknya pengumpulan informasi, sehingga harus fokus pada antar koneksi temporal, meskipun keputusan hukuman adalah momen formal pengucapan. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari agenda yang telah diterapkan sebelumnya dalam pidana proses seperti polisi, penuntutan, pengambilan keputusan, pembelaan, dan pendapatan. Hukuman apakah performatif? Menghukum pekerja komunis saling memperhatikan
dan dengan demikian untuk diri mereka sendiri. Mereka melakukan ini misalnya melalui kinerja peran profesional yang diharapkan secara budaya dan karakteristik, mengatakan bahwa para profesional berprestasi tidak berarti bahwa apa yang mereka lakukan adalah kepura-puraan atau tipuan. Pertama, kita semua melakukan peran yang diharapkan secara budaya sepanjang waktu. Itu artinya menjadi hewan sosial. Menghukum penelitian dan kebijakan diduga individualisme otonom. Hukuman beasiswa dan pemikiran kebijakan didominasi oleh pertempuran yang sedang berlangsung antara dua kubu yang berlawanan, legal, rasional, tradisi, dan tradisi pertahanan yudisial. Mereka masing-masing menggambarkan seorang empir potret ideal dari pengambilan keputusan yang dihasilkan dari masing-masing perhatian motif tentang masalah reformasi. Namun meskipun atau mungkin karena bersaudara, mereka saling bertentangan normatif. Mereka sebenarnya berbagi pandangan dunia tentang hukuman yang diterima begitu saja. Karena pandangan dunia ini terlihat melalui lensa yang dianggap otonom. Individualisme yang memiliki properti yang membayangkan hukuman terdiri dari otonom bersai entitas. Digambarkan sebagai berkompetisi dan bertabrakan satu sama lain. Setiap entitas tetap pada dasarnya tidak berubah, tidak dimiliki dan mempertahankan karakteristik intrinsifnya sendiri. Tradisi hukum rasional. Di satu sisi dan di barisan depan seruan untuk reformasi hukuman adalah memajukan apa yang disebut tradisi rasional dari pemberian hukuman dan reformasi. Hal ini diajukan oleh sebagian besar, tetapi tidak semua penghukuman dan sarjana akademis panologi. Dengan tradisi legal rasional, saya mengacu pada pandangan hukuman yang didominasi karena takut akan kekuatan negara. Dua prinsip penting dalam tradisi ini, kepercayaan pada yuridifikasi dan transparansi. Yang pertama, yuridifikasi. Melalui seruannya pada nilai-nilai negara hukum, maka yuridifikasi dipahami untuk memastikan pengambilan keputusan yang terstruktur, terbuka, dan rasional, serta mencapai hukuman kesetaraan, termaksud konsistensi dalam pengambilan keputusan dan prediktabilitas. Yang kedua, transparansi. Prinsip sentral keluar dari tradisi liberal rasional adalah keyakinan pada penjelasan hukuman secara terbuka, dianggap sebagai persyaratan penting. Transparansi dianggap perlu dengan sendirinya sebelum rasionalisasi. Dengan cara ini, tradisi legal rasional berpendapat bahwa tidak hanya akses negara terbatas, tetapi juga pengambilan keputusan lebih logis dan beralasan. Tradisi pertahanan yudisial bertentangan langsung dengan tujuan normatif. Ada yang sama panjangnya penolakan terhadap yuridifikasi tersebut dan menyebutnya sebagai pertahanan yudisial tradisi. Bagaimana sastra transparansi panologi baru membentangi tradisi pertahanan yudisial? Dalam 2-3 dekade terakhir, tradisi pertahanan yudisial mengalami perlawanan reformasi. Hukum rasional telah menemukan penyebab bersama
dengan untaian kejahatan penulisan inologis. Kecemasan dan argumen yang dibuat oleh literatur yang diilhami oleh panologi yang baru menunjukkan hal hukuman semakin didominasi dan dikendalikan oleh teknorasional manajerialisme. Individualisme otonom dan sentencing kosmos. Asumsinya melihat pengambilan keputusan hukuman tercermin dalam dan ditopang oleh pandangan dunia yang lebih luas. Ide budaya diambil begitu saja, tempat alami manusia dilihat hanya sebagai jalan dunia atau kosmos yang berbicara secara budaya. Teori umum tentang kosmos termasuk tempat manusia di dalamnya. Sekian video yang saya buat. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.